fa aina tadhhabun, kemana sih hidup ditujukan? Pada saat hati itu kosong, tidak ada tujuan, tidak ada sasaran, maka tidak ada volume, maka tidak ada nilai. Hidup itu kosong. We arep binti, ya wes sing penting mlaku, sing penting entah kemana. Itu berarti hatinya kosong. Wa ila ridal Al-Fatihah. Lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Siratal ladzina marang jamaah Jatayulan sedaya masyarakat Indonesia. Lahumul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. Alam ya Allah. Summa fa aina tadhhabun in huwa ila dzikra lil alamin liman syaa minkum ayastaqim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para rawuh sesepuh pinisepuh yai Ustazah semuanya, Bu Nyai, Pak Yai, santriwan, santriwati, mahasiswa, mahasiswi, sivitas dari perwakilan cabang yang telah hadir. Monggo, ayo kita pertama memunajatkan rasa syukur, memposisi kesadaran hamba. Pijakan aktivitas kita adalah kesadaran. Paradigma kita adalah kesadaran. Bergerak kita adalah karena kesadaran. Dengan disertai sebuah penjiwaan fakir sebagai al-fakir, kebutuhan kuat memproses diri, menyatakan selamat kembali kepada Allah di semua aktivitas apapun, menjadi apapun, sebagai apapun. Apa yang kita lakukan itu dalam koridor berproses kembali kepada Allah. Demi keselamatan
sehingga kita dapat membedakan antara fana dan baqo. Kita penjelaskan nanti di belakang. Kedua, salawat salam pada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dilengkapi kebingungan ya, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terus dengan begitu ya, dilengkapi salawat salam pada Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam sebuah kesadaran keberadaannya sebagai nur cahaya Tuhan. Jamaah rahimakumullah, kita ini bergerak, beraktivitas. Ini digerakkan oleh apa yang ada di dalam benak, di dalam hati kita. Kerenteknya hati, Jawa ini kan begitu. Ini mergoyo akeh sing ra Jawa ya. Jadi diingatkan nanti kalau ternyata kebanyakan Jawa untuk diingatkan, nggak apa-apa kowe langsung ngacung gitu aja. Kalau lingak-linguk sengaja, karena kita kadang ki manggone di Jawa terus kadang ki ngomong Jawa sing gak Jawa tibake kok nek ngaji Jawa terus to romo kan gitu. Baik akeh sing gak Jawa. Gak dong. Sing Jawa wae ra dong kok apa meneh sing gak Jawa. Sekali lagi kita bergerak, beraktivitas itu digerakkan oleh apa yang ada di dalam benak, di dalam hati kita. Jika di dalam benak kita itu ada keberadaan kopi, dan kemudian kita menginginkan kopi yang telah kita tetapkan di dalam hati, maka otak berpikir untuk mencari metodologinya atau strateginya memperoleh kopi itu. Strategi atau metode inilah yang kemudian disebut sebagai sistem. Pada saat kita itu berada di dalam sebuah, ada benak di dalam hati, kemudian yang di dalam hati itu adalah kehormatan, maka semua gerak aktivitas kita itu digerakkan oleh hati yang berkeinginan untuk memperoleh kehormatan. Jika di dalam benak yang ada kita itu adalah nasi pecel, maka pada saat kita ditawani berbagai jenis makanan yang telah disiapkan pun, maka kita tidak berkeinginan untuk memakan karena kita inginnya adalah nasi pecel. Kalau di dalam benak itu adalah sate, maka kita mencari strategi, otaknya berpikir untuk menjadi sebuah metodologi gerak, maka kita akan mencari polanya, mencari sistemnya untuk memperoleh sate itu. Otak mencari strategi, kemudian raga fisiknya, tangan dan kaki, mata dan telinga itu berbondong-bondong untuk telinga mendengar di mana sate yang enak, di mana untuk memperoleh cara membeli sate, matanya untuk melihat jalan arah kemana untuk memperoleh kopi itu, kemudian kakinya, otaknya bergerak mencari kendaraan dan seterusnya, akhirnya berjalanlah menuju ke suatu tempat untuk membeli sate. Kalau ternyata nggak ada uang, apa yang harus dilakukan? Apakah urunan untuk beli sate ataukah bekerja
bekerja dulu untuk mencari uang ataukah mencuri? Metode apa yang kalian ambil? Kalau mencuri jenenge nyolong, kalau urunan jenenge gotong royong, kalau bekerja berarti kamu nunggu sertifikat, kan gitu kan? Nah. Itulah apa yang ada di dalam benak. Itu yang akan menciptakan dan mewujudkan visi dan misi kamu. Itulah visi misi. Sing saksuwe niki sering krungu nek enek wong debat bupati, debat gubernur, debat presiden, visi misi ki apa? Mbok dukne dadi kopi. Oh ngono kuwi kan. Di dalam benak itu apa? Jika di dalam benak itu adalah kopi, jika di dalam benak itu adalah melek, ingin melekan, itu bisa jadi bukan kopinya yang menjadi inti permasalahan, menjadi pikiran pokoknya, yang menjadi pikiran pokoknya sekarang menjadi melek. Di sini visinya adalah melek, karena bar nyuwun ilmu berkah melek sidina sawengi, akhirnya itu menjadi visimu semalam ini, melek sedina sawengi. Kemudian metodenya adalah golek kopi. Itu akan ampuh jika kamu itu, apalagi jika makan kopi tidak melalui mulut, memasukkannya melalui mata. Itu kamu akan pasti melek semalam suntuk, bahkan mungkin lebih. Lah nggak percaya, kopi ini sok nek ndek mripatmu karo melek. Itu pasti nggak bisa tidur. Artinya bahwa itu menjadi visimu, kemudian sekaligus menjadi misi. Kamu bergerak, rogone bergerak untuk adanya sebuah misi, otaknya menjadi sebuah metodologi atau sistem, mencari metodologi sistem yang tepat, yang efisien, yang efektif. Kemudian benaknya itu yang menciptakan dan mewujudkan visi yang ada di dalam hatimu. Pada saat kamu dulu masih TK, masih SD, kemudian SMP, SMA sudah mulai berpikir mungkin pasangan, masih monyet, cinta monyet, kan gitu. Monyet nur norono, enek sing monyet silit abang, enek sing ngono ya. Pada saat kemudian sudah mahasiswa atau mahasiswi mulai menetapkan di dalam hati siapa yang akan ditanamkan di dalam hati kamu, tapi kamu awalnya sudah ada dikatakan sebagai proses ide awal, kalau orang filsafat begitu, maka itu menciptakan visi kamu. Kemudian saat ditetapkan, maka kamu proses metode melakukan pendekatan dilakukan. Tidak bisa dilakukan dengan sistem yang normal, sistem yang wajar, maka doa mulai dilantunkan, puisi-puisi indah mulai dinarasikan. Ternyata enggak pengaruh. Kemudian pendekatan melalui kiri kanannya ternyata juga tidak pengaruh. Mulailah berpikir kiai ngendi yo, ternyata enggak pengaruh, akhirnya dukun bertindak. Kan gitu. Jadi bisa menjadi black magic, kan gitu kan. Visi ini membentuk pola pikir kamu. Inilah disebut visi dan misi kamu. Raga bergerak untuk memperoleh atau mendapatkannya. Piye carane kan gitu kan. Ora iso iki dukun kan gitu. Itulah namanya.
Karena supaya dapat membedakan antara gerak dan tujuan. Orang yang repot itu kalau dia nggak tahu bedanya antara gerak dan tujuan. Dia bisa bergerak tanpa tujuan, itu jenenge edan. Tujuan tanpa gerak jenenge ngelamun. Kan gitu ta. Dan terus-terusnya. Kemudian kalau itu tadi, narasi tadi itu diserupakan dengan sebuah kehidupan tentang sebuah kebenaran, fa'aina tadhhabun, kemana sih hidup ditujukan? Pada saat hati itu kosong, tidak ada tujuan, tidak ada sasaran, maka tidak ada value, maka tidak ada nilai. Hidup itu kosong. We arep dinti, ya we sing penting mlaku, sing penting entah kemana. Itu berarti hatinya kosong. Aktivitas apapun pasti disertainya sebuah tujuan. Tergantung yang dibangun melalui awalnya adalah visi dan misi tadi itu. Apa yang kamu tetapkan dalam hati itu akan menjadi visi kamu. Visi. Oke, bisa difahami yang ini ya. Visi, misi. Ini kaitannya nanti dengan lanjutannya. Kemudian kemana hidup ini ditujukan dan bagaimana nasib jiwa kita jika tanpa ilmu yang akan membentuk visi abadi, visi yang bersifat dapat membedakan antara fana dan bako. Saya biasanya kan nggak pernah ngangkat istilah-istilah begini ya. Kemana hidup ini ditujukan dan bagaimana nasib jiwa seseorang jika tanpa sebuah ilmu yang akan membentuk visi. Jadi ternyata itu disebut adanya sebuah ilmu. Saat kamu itu mencari jodoh, maka kamu harus punya ilmunya. Ilmunya apa? Ketemu calon, gelem, itu ilmu. Tinggal moni, petuk salaman. Kapan ilmu itu terjadi proses inisiasi? Pada saat qabil tu nikaha wa tazwijaha, kan itu. Pada saat bih mahrin halan, itu kan ilmu namanya. Itu ilmu kasunyatan. Tapi kalau nikah tanpa menggunakan qabil tu nikaha wa, itu namanya zino. Tidak ada visi. Bergerak tanpa visi, tanpa misi, tanpa tujuan, itu namanya zino. Nah, gitu. Anomali, dalam bahasa yang lain anomali, penyimpangan. Penyimpangan itu tidak perlu resmi. LBGT itu penyimpangan. Modin nggak waras, gelem ngijabi LBGT, kan umpamanya kan gitu kan. Ya, yang kita perlukan itu dapatnya terciptanya sebuah visi batin, adanya sebuah ilmu yang akan mewujudkan dan menciptakan visi batin hidup kamu. Jika di dalam hatimu ini telah kamu kemudian pada saat rangkaian visi telah ditetapkan, skema visi telah kamu tetapkan bahwa saya akan nikah 2 tahun lagi tapi saya belum punya calon, maka kamu mulai membuat skema. Kamu membuat skedul. Kamu membuat identifikasi, siapa sih teman-teman saya ya dulu yang SMA, siapa ya dulu yang mahasiswi, siapa dulu yang mahasiswa. Mulai kamu membuat list daftarnya.
sing gak gelem ki sapa sing kudu disantet ngendi ya sing kudu kan gitu. Artinya kan oh iki pesaingi iki oh nek jenenge Zainal kudu disantet iki kan iki nek gak disantet iki kok aku gak entuk kan gitu. Upamane kan begitu. Visi saat mulai skema itu dibuat, bahasa kerennya grand design kan gitu. Bahasa keren nih. Nek ndelok ndek kene wong tuwa gak dong kuwi apa kan gitu kan. Sing mbok delok aja mung bingung apa grand design enggak. Sing mbok delok kuwi mau kan mau tambahan mau. Artinya bahwa oh ternyata penjelasan seperti itu gitu loh ya. Jadi ada sebuah skema, ada sebuah daftar, kemudian mulai merancang. Siapa sih teman-teman saya? Itu namanya skema Bapak Ibu gitu loh. Mereka nek bolak-balik ngomong gawe ini dijak rapat di dhuwur nek ben Sabtu ya ta? Terus kemudian kita membuat skema. Biasanya ki terus sing bagian ngisi Pak Wit, Pak Heri, gitu Pak Heri Purwoko, terus Mas Ical, Mas Ari, itu kan gampang banget muni skema, kan ya ending itu kan, tapi meduk toko acara pertemuan, terus di gini romo ada pada depan, sing mbok takone gak ngilmune istilah, skema niku napa ta Romo? Sopo sing ngomong kan gitu. Bagan niku napa? Yang disebut dengan bagian return niku napa rasane kan kita kesimpul takokne kan gitu. Lah kita kembali. Jadi pada saat mulai ada rancangan dibuatkan list siapa teman-teman saya, kemudian dibuat list lagi calonku nek iso aja sing Sumatera, aja sing Kalimantan, sing Jawa wae. Nah iso ojo Jawa Barat, apa mana kan begitu, mergo ciri ini nyebrang, dan juga kalau bisa jangan wong Nganjuk Ngulon, mergo nyebang Brantas, kan gitu kan? Katanya begitu, ojo nganti wong Bandung, mergo Mojopaiter Pejajaran itu nggak pernah rukun, kan gitu. Nah, itu namanya skema, buat skema. Wes aknya ditetapkan gitu. Akhirnya wong Tulungagung tapi sing etan kali kan gitu. Skema itu jadi. Terus siapa sudah mulai kecil teman-teman ini siapa lagi kan gitu. Tiba teman-temannya ini. Waduh pesaingnya banyak ternyata kan. Mulai skemanya muncul dilanjutkan. Dukuning ngendi, sing mandi ngendi, kemudian kembang kantilnya di mana, itu mulai mikir. Itu namanya sesuatu. Setelah proses bla 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 jadi, kemudian ditetapkan kapan itu menjadi visi utama kehidupanmu. Saat kamu sudah mulai melamar itu masih bagian dari skema. Kemudian pada saat kamu itu ngelamar diterima ijab del, itulah namanya ilmu. Saat kamu memperoleh ilmu diinisiasi oleh modin, naib. Diinisiasi sama naib. Wes. Jenengmu sapa bin iki kowe tak nikahne ini binti ini kan gitu kan. Piro mahare sandal jepit separuh halal kan gitu. Wis sandal jepit separuh kebangetan jinal. Lah kemudian itulah menjadi visi hidupmu. Sehingga kamu mencari pekerjaan, kamu bekerja, kamu keluar rumah, itu
itu dalam pijakan visi keluarga, karena telah memiliki istri, istri memiliki suami, sehingga yang dulu bujang kalau main itu tidak melihat waktu, kemudian sekarang harus menghitung waktu. Tentu ada perbedaan antara pada saat sendiri dan sekarang sudah berumah tangga. Jika itu tetap berarti visimu gagal, misimu gagal, kan gitu. Nah, ini contoh. Sehingga yang mengarahkan kamu sekarang itu tidak lagi selingkuh, tidak lagi motone belen, kan gitu kan. Semula nek jalan itu adalah terus pakai kacamata, gitu ya, kacamata begini terus kemanapun. Pak Heri itu kemanapun bawa kacamata, tidak hanya satu, itu matanya banyak, disebut mata keranjang. Mata keranjang ini motone sak keranjang apa motone akeh kayak keranjang lubang-lubang, kan saya nggak tahu mana yang benar. Kemudian riben, tapi ternyata supaya leluasa nginceng, kan gitu kan. Nah, pada saat kita bagaimana hidup kita jalani itu pada titik akhirnya adalah visi apa yang ditetapkan di dalam hati, itu yang akan menggerakkan pikiran kita dan gerak fisik lahiriah kita. Kira-kira begitu. Ketentraman, kedamaiannya tergantung visi yang ada di dalam. Kedua, tergantung metodologinya. Ketiga, tergantung tools atau caranya. Kan gitu kan, semuanya pengaruh, nggak bisa hanya satu. Visi benar sampai akan mewujudkan tujuannya juga benar, mengenali tujuan, visi dikenali, tujuan dikenali, metode, masalah strategi dan sistem. Sistem itu otak. Strategi itu otak, strateginya. Metodologi itu termasuk bagian dari otak yang telah diterjemahkan oleh tangan dan kaki, mata dan telinga, kan gitu. Sudah diterjemahkan bagaimana cara melihat, bagaimana cara mendengar, bagaimana cara mendapatkannya, jalannya seperti apa, kan gitu kan. Kemana jalannya, menuju kemana. Nah, pada saat kita berbicara hal-hal semacam ini, kedamaian, ketentraman itu ditentukan faktor minimal itu adalah 3, paling tidak. Walaupun sebenarnya masih ada kesadaran dan masalah makrifat, ada 5, kan gitu. Tidak ada hal-hal pada saat kita membangun sebuah proyeksi visi di dalam benak, di dalam hati, itu tempat cinta dan benci. Hati itu tempat cinta dan benci. Kemudian otak berpikir strategi di sini. Jika di dalam hatimu ada kebencian, ada iri, dengki dan dendam, maka otakmu itu juga akan rusak karena dipengaruhi oleh hati yang rusak, karena hatinya telah ada penyakit iri, dengki dan dendam. Tindakannya tentu mengikuti pikiran yang rusak, kan gitu. Makanya sebab orang yang tujuannya benar saja karena visinya benar, mengenali visi, mengenali tujuan, tidak di dalam keraguan tujuan, tapi bagaimana supaya kita dalam kepastian
Yang kita lakukan itu supaya tidak dalam posisi gambling, tidak dalam posisi judi, tidak dalam posisi semoga tapi buta. Bukan ini, tapi berada di dalam kepastian tujuan itu mutlak. Apalagi tentang hidup, apalagi tentang bagaimana hidup kemudian atau mati. Itu seharusnya para nabi, para rasul itu adalah mengajarkan tentang kepastian tujuan, mengajarkan tentang kepastian visi. Para rasul nabi itu adalah menunjukkan kepastian visi supaya benak di dalam hati itu cinta kepada siapa cintanya. Seharusnya apa yang mendasari aktivitas cinta kita ini? Kamu berumah tangga dasarnya adalah cinta. Cinta kemana? Dalam perkembangan ilmu sains dan pengetahuan data dan AI, artificial intelligence, katakanlah demikian. Sekarang kan, tapi perkembangan itu kan luar biasa. Yang tidak dimiliki oleh AI itu adalah cinta.